Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab apa yang kita kaji dan kita baca hari ini membawa manfaat serta keberkahan baik bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita melanjutkan pembacaan beberapa syair yang kemarin belum sempat kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa dzirwatus syama'u tuhmi manil taja ilaiha wa yamsi aminan fin nawaibi. Huwa, itulah ilmu, adzirwatus syama'u, merupakan puncak gunung yang tinggi. Jadi ilmu itu merupakan laksana seumpama seperti puncak gunung yang tinggi. Tuhmi manil taja, yang melindungi ya, ilmu itu bisa melindungi manil taja, siapa saja orang-orang yang mengungsi atau berlindung ilaiha kepada puncak gunung tersebut. Wayamsi, dan menjadi itu orang yang berlindung aminan, aman, finnawaibi, di dalam beberapa kerepotan. Jadi gunung yang tinggi itu kalau orang pergi ke sana dia bisa menyelamatkan orang tersebut atau menghindarkan orang tersebut dari kerepotan atau bencana, misalnya banjir atau berbagai hal yang kalau dia berada di kaki gunung menjadi tidak aman. Nah, ilmu itu laksana puncak gunung yang tertinggi yang bisa melindungi, menjaga orang-orang yang berilmu dari hal-hal yang kurang mengenakkan atau ketidakberuntungan. Bihi yanji wan nasu fi ghaflatihim. Bihi, dengan ilmu tersebut, yanji, selamat siapa orang akan selamat dengan ilmu. Wan nasu, dan manusia itu sejatinya fi ghaflatihim, berada di dalam kelalaian mereka, di dalam kebodohan mereka. Ya. Bihi yartaji, dengan ilmu itu seseorang bisa berharap. Waruhu bainat taraibi, dan ruh itu di antara kerongkongan dada. Jadi dengan ilmu seseorang bisa berharap keselamatan. Ya. Kalau nyawa sudah berada di antara kerongkongan dada, orang akan segera mengalami sakaratul maut, mengalami berpisahnya ruh dari badan seseorang tersebut. Nah, dengan ilmu dia bisa tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya, bagaimana cara membuat hidupnya husnul khatimah, yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan selama dia sehat, atau ketika nyawa sudah sampai di tulang dada, dia segera melantunkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, atau menyebut nama Allah, supaya kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat kebaikan, kalimat yang baik yang membuat dia menjadi husnul khotimah. Bihi yushfa'ul insanu man roha asian. Bihi, dengan ilmu itu juga, yushfa'ul insanu, manusia itu mendapatkan syafaat atau keselamatan. Siapa? Man roha, orang yang berangkat asian,
dalam keadaan durhaka, ila darkin niron, ke tingkatan-tingkatan neraka, syarril awaqibi, yang merupakan sejelek-jeleknya akhir, sejelek-jeleknya akhir kehidupan, ya, sejelek-jeleknya pungkasan. Jadi dengan ilmu itu juga manusia bisa diselamatkan ketika dirinya berangkat, ya, menuju kembali kepada Allah dalam keadaan berdosa. Nah, ilmu itu bisa menyelamatkan dia jika dia memiliki ilmu yang bermanfaat, yang digunakan oleh orang banyak. Nah, itu bisa membantu dia untuk selamat dari api neraka, karena dia mendapatkan amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masih bisa dirasakan manfaatnya oleh manusia banyak, oleh masyarakat, meskipun dirinya sudah kembali ke rahmatullah. Faman ramahu ramal ma'ariba kullaha, faman maka barang siapa ramahu yang menyengaja, ya, yang berharap mendapatkan ilmu, ya, ramal ma'ariba kullaha, maka dia sudah menyengaja mendapatkan segala macam perkara, kullaha, semuanya. Kalau orang sudah berharap mendapatkan ilmu, sudah cukuplah semua harapan-harapan itu, ya, dapat semua kalau seorang itu berilmu. Waman hazahu, dan barang siapa yang mendapatkan ilmu, qad haza, sungguh dia sudah mendapatkan kullal matalibi, setiap apa yang diminta, dituntut atau dia harapkan. Kalau orang sudah mendapatkan ilmu, ya dia sudah mendapatkan apa saja yang sebenarnya dia butuhkan, sudah cukup dia mendapatkan ilmu itu. Kenapa demikian? Huwal mansibul ali aya sahibal hijab. Huwa, itulah ilmu, al mansibul ali, merupakan pangkat atau kedudukan yang tinggi, aya sahibal hijab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Idza niltahu, jika engkau mendapatkan ilmu, hawin, maka mudah kamu, bifautil manasibi, dengan lewatnya beberapa pangkat atau jabatan atau kedudukan. Jadi kalau orang mendapatkan ilmu, ya sudah, semua kalau kita mendapatkan ilmu, maka ketika kita luput dari mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan, kekayaan, maka ya ringan semua bagi kita, karena kita mendapatkan ilmu, bisa memahami bahwa yang namanya kedudukan, pangkat, jabatan, harta itu sifatnya fana. Nah, sementara ilmu yang kita dapatkan itu sifatnya abadi, sifatnya langgeng atau kekal, yang manfaatnya masih terus bisa kita rasakan meskipun kita sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fatakad dunya wa tibun na'imiha faghammit fa innal ilma khairul mawahib. Fa in fataka, maka jika jika luput dari kamu itu dunia, wati buku naimiha, dan enaknya atau wanginya, lezatnya, kenikmatannya, faghammid, maka tutuplah matamu. Jika kamu tidak mendapatkan dunia dan segala macam kenikmatannya, faghammid, maka tutuplah matamu. Ya, fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu itu khairul mawahib, sebaik-baik pemberian. Jadi kalau kebetulan kita tidak mendapatkan dunia dan segala macam kelezatannya, tapi kita punya ilmu pengetahuan, punya ilmu, maka tutup saja mata kita, rasakan, karena sesungguhnya ilmu itu merupakan sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa unshittu li ba'dihim, dan dibacakan untukku li ba'dihim, dari sebagian para ulama, beberapa syair lagi yang berbunyi, idza ma'tazza dzu ilmin bi ilmin fa ilmul fikhi aula bi'tizaz. Idza, jika ma'tazza, menjadi mulia, dzu ilmin, seorang yang punya ilmu, bi ilmin, karena sebuah ilmu,
Fa'ilmul fikhi, maka ilmu fikih itu adalah aula bi'tizaz, merupakan yang paling utama dari aspek kemuliaan. Jadi kalau seseorang mendapatkan kemuliaan karena sebab ilmu, maka ketahuilah bahwa ilmu fikih itu levelnya paling tinggi, kemuliaan paling tinggi menurut musonif ini, pengarang kitab ini. Fakam tibin yakhfuhu wala kamiskin. Fakam, maka berapa banyak tibin, wangi-wangian yakhfuhu yang menyebar, wala kamiskin, tapi tidak seperti wanginya kasturi. Karena kasturi itu level wanginya paling tinggi. Ada banyak wangi-wangian yang menyebar kemana-mana, tapi tidak ada yang sewangi minyak kasturi. Wakam toirin, berapa banyak burung yatiru yang terbang, wala kabasin, tapi terbangnya itu tidak seperti bazin, itu seperti alap-alap atau seperti burung semacam elang yang terbangnya tinggi. Dia bisa terbang tinggi dan bisa menyambar ke sana kemari. Wa unshitu li ba'dihim, dan juga wa unshitu dan dibacakan untukku li ba'dihim, dari juga sebagian para ulama, beberapa syair lagi yang lain. Al fiqhu anfasu syai'in antadakhiruhu. Ilmu fikih itu merupakan sesuatu yang paling baik, paling bagus. Antadakhiru, yang kamu menyimpannya. Ya, ilmu fikih itu ya ilmu sudah luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa yang kamu bisa simpan. Mayadrusul ilma lam tudros mafakhiruhu. Barang siapa yang mempelajari ilmu, lam tudros, tidak akan hilang, tidak hilang mafakhiruhu, kemuliaan-kemuliaannya atau kebanggaan-kebanggaannya. Fajhad, maka bersungguh-sungguhlah li nafsika, untuk dirimu, ma asbahata tajhaluhu, apa yang engkau belum tahu tentang ilmu tersebut, tentang sesuatu itu. Jadi kalau kita merasa belum tahu tentang sebuah ilmu, sesuatu topik yang kita belum bisa menguasai, maka kita suruh bersemangat atau bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Kenapa demikian? Karena fa'awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Fa'awwalul ilmi, maka awalnya ilmu, ketika kita mulai mempelajari ilmu itu ada keberuntungan atau ada kebahagiaan, wa akhiru, dan akhirnya ketika kita sudah selesai mempelajari pun ada iqbalun, juga ada keberuntungan, ada kebahagiaan. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan tetap bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk terus-menerus belajar dan berkomitmen pada apa yang kita pelajari. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.